kasih Tuhan Yesus. Mujizat akan ada terus selama Tuhan ada. Maka kami tahu mujizat terjadi pada hari ini atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat karya yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Bahkan sementara firman-Mu disampaikan, kami berdoa zaman Roh Kudus terus bekerja, sehingga yang sakit tetap bisa disembuhkan. Sementara duduk, yang lemah boleh dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang kosong dipenuhkan kembali, yang ragu-ragu dimantapkan lagi, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan karya Roh Kudus terus, sementara firman disampaikan, sehingga hamba-Mu oleh karena pertolongan Roh Kudus saja, boleh menyampaikan kata-kata yang menguatkan, yang menghibur,kan bersumber daripada wahyuan Roh Kudus. Dan setiap kami terima firman pada hari ini dengan tanah hati yang subur, sehingga firman Tuhan sewaktu ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami semua pasti akan diberkati, ya Tuhan, jikalau kami tidak hanya semata-mata mendengarkan firman saja, tapi juga melakukan apa yang kami sudah dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini dan terima jawabannya. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Shalom semuanya, selamat pagi. Pagi yang indah, saudara sekalian. Hari ini sungguh luar biasa dan kita ada di tempat yang terindah. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini berdiri di sini. Sebab saya tidak tahu saya mesti khotbah di sini. Ya, saya tidak tahu. Jadi saya ke Surabaya hari Jumat kemarin. Saya rencana pulang tadi malam. Jadi di pesawat saya ketemu satu jemaat Mawar Saron yang tanya sama saya, Bapak mau khotbah di Cempaka? Saya bilang, oh enggak, saya pulang besok malam, saya bilang. Begitu saya mendarat, telepon dari Jakarta, ternyata kamu besok khotbah di Mawar Saron Cempaka. Nah sekarang saya perum karena saya nggak bawa baju, saudara sekalian. Ya, jadi kemarin saya ke toko beli baju. Oke, ini baju beli, ini pinjaman, ini juga pinjaman. Ya, hanya kacamata saya tidak pinjam. Ya, Kisah pasal 3 ayat 1 sampai 16. Kisah pasal 3 ayat 1 sampai 16. Kisah pasal 3 ayat 1 sampai 16. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Kira-kira yang dia harapkan dapat itu apa ya? Dapat uang, toh? Dapat uang. Itu yang dia harapkan. Ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni di mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Amin. Pada tanggal 24 Desember tahun 71 ada satu pesawat penerbangan Lansa, ya. Pesawatnya itu namanya Lansa
itu flight 508 dari kota Lima di Peru menuju ke satu kota yang bernama Pucallpa. Nah, pada waktu itu pesawat itu terbang, itu malam hari menjelang Natal, ya. Nah, jadi pesawat itu memasuki satu area yang kena ini cuaca buruk. Saya punya foto pesawatnya ini. Nah, bisakah ditunjukkan? Nah, ini pesawatnya ya. Nah, perhatikan saya tulis di sana. Itu kena petir dan kemudian jatuh ya. Ini daftar yang meninggal. 6 awak meninggal, 85 dari 86 penumpang meninggal. Artinya apa? Artinya 1 orang hidup. Okay? Nah, orang yang hidup ini jatuh dari ketinggian 3 km. Dia jatuh 3.000 meter dan dia selamat. Ternyata karena waktu dia jatuh, ternyata dia terikat di kursi. Jadi itu 3 baris kursi itu dia melayang jatuh dan dalam keadaan tetap terikat seat belt. Maka saudara sekalian, kenapa saudara naik pesawat disuruh pakai seat belt terus? Ya, supaya itu memberikan suatu keamanan ya. Nah, jadi dia jatuh terus, tinggian 3 km, dan waktu dia jatuh itu, dia begitu jatuh, dia cerita, dia terbalik. Jadi dia itu kursinya di atas, dia ngadep ke bawah, ketahan oleh seat belt. Dia bilang, saya lihat itu bumi seolah-olah datang menyambut saya gitu, dan kemudian dia gelap, waktu dia buka mata, dia ternyata dia terikat di tengah hutan, dan di kiri kanan sudah ada banyak sekali jenazah. Dia panggil mama, anak ini namanya Julian Kipke, dia baru umur 17 tahun. Nah, dia pakai baju agak tipis, rok rok selutut gitu, tangan buntung. Kemudian dia punya kacamata hilang, padahal dia rabun. Terus dia temukan bahwa sandalnya tinggal sebelah. Dalam keadaan setengah buta demikian, dia cerita, dia ingat ikutin sungai, karena sungai pasti tiba kepada penduduk, dan sungai lebih aman daripada darat. Darat itu terlalu banyak binatang buas, ikutin sungai. Jadi dia bilang, saya pakai kaki sebelah yang ada sandal itu untuk mengetahui di depan ada bahaya enggak. Kemudian dia temukan sungai dan dia jalan selama 9 hari, 9 malam. Ya, dia punya bekal cuman bawa ada sedikit itu permen di pesawat, itu yang dia isap-isap terus. 9 hari kemudian dia lihat ada satu pondok di pinggir sungai, ada perahu. Dia datang ke sana dan melihat ada jeriken bensin. Jadi dia ingat papanya membunuh ulat dengan bensin. Di tangannya ini itu sudah ada bolong besar dan kemudian dia siram pakai bensin. Begitu dia siram itu ulatnya sebagian mati, sebagian makin masuk ke dalam berusaha terobos dagingnya. Dia tarik pakai tangan satu persatu. 34 ekor ulat keluar dari borok di tangannya itu. Demikian sini ada patah ya. Nah, kemudian dia tidur, lalu orang datang mengira dia itu peri penjaga hutan ya. Lihat ada peri tapi kok borok ya. Nah, akhirnya dia ditolong saudara sekalian. Nah, Julian Kipke ini kemudian dicari oleh satu orang bernama Herzog. Herzog ini sutradara film yang harusnya naik pesawat itu, tapi nggak jadi naik. Dia batal saat terakhir. Jadi dia bilang, kita berdua ini senasib. Kamunya lolos setelah naik pesawat, saya lolos sebelum saya naik pesawat. Jadi dia bawa si Julian kembali ke hutan itu, tempat di mana dia jatuh. Sisa bangkai pesawat masih ada. Nah, dibuat film kehidupannya itu. Kemudian setelah itu ada satu film dibuat lagi, yang saya mau tunjukkan kepada saudara judul filmnya. Judul filmnya itu apa? Tolong tunjukkan judul filmnya ini ya, di dalam slide saya yang berikut. Inilah judul filmnya ini, oke? Miracles Still Happen. Mujizat masih terjadi. Jadi kehidupannya ini, peristiwa dia selamat itu dianggap sebagai suatu mujizat. Saudara-saudara sekalian, mujizat masih terjadi. Saudara percaya atau tidak? Mujizat masih terjadi. Tapi anehnya, ada orang tertentu percaya bahwa mujizat sudah tidak ada. Mujizat sudah tidak terjadi lagi, kata mereka. Dan yang lebih aneh lagi, orang-orang yang tidak percaya ini, itu sudah tidak percaya
dan menyerang orang-orang yang percaya. Yang paling aneh lagi, orang yang tidak percaya dan menyerang ini ternyata bukanlah orang-orang yang di luar gereja, tapi orang-orang di dalam gereja. Mereka ini adalah para ahli teologi dan hamba Tuhan tertentu yang mengatakan mujizat sudah tidak ada. Beberapa bulan yang lalu di Amerika ada suatu konferensi bernama Api Asing, Strange Fire. Dan pemimpinnya ini John MacArthur. Pendeta John MacArthur itu pendeta bukan ecek-ecek, gerejanya 10.000 orang ya. Dan di situ itu mereka membahas bagaimana mujizat sudah tidak ada, maka orang-orang golongan karismatik dan Pentakosta kemungkinan besar itu adalah katanya bukan Roh Kudus yang bekerja, tapi roh yang lain. Nah, kelompok ini disebut dengan nama istilahnya itu cessationist. Bisakah tunjukkan gambar Pak Pendeta tadi itu? Cessationist itu dari kata cease, artinya berhenti. Jadi mereka mengatakan karunia itu sudah berhenti. Nah, kalau saudara mau tahu, saya termasuk kelompok ini, cessationist. Saya termasuk orang yang percaya bahwa suatu hari karunia Roh Kudus itu akan berhenti, ya. Cuman yang jadi masalah saya sama beliau nggak sama itu apa? Kapan berhentinya? Itu saja sih, ya. Kapan berhentinya? Itu yang kita tidak cocok, saudara sekalian. Nah, mari kita periksa ya. Saya berusaha mencari tahu kenapa orang tidak percaya adanya mujizat dan karunia Roh Kudus. Saya temukan ini alasannya. Yaitu katanya, umpama alasan pertama adalah karunia Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi setelah zaman rasul-rasul. Jadi yang perlu mujizat itu siapa? Bukan kita-kita, tapi para rasul. Kok para rasul? Ya, karena mereka itu rasul. Jadi mereka perlu tunjukkan bahwa mereka itu rasul. Caranya gimana? Melakukan mujizat. Nah, alasan ini menimbulkan kesulitan tertentu karena di Alkitab ada yang bukan rasul lakukan mujizat tuh. Ah, itu gimana tuh? Kalau dibilang bahwa yang perlu mujizat para rasul, ya gimana dengan yang bukan rasul? Contoh yang diaken itu Filipus, bikin mujizat di mana-mana di Samaria. Itu gimana menjelaskannya? Kalau dibilang buat rasul, ternyata bukan rasul pun lakukan mujizat, saudara-saudara sekalian. Nah, keberatan yang kedua adalah begini, tidak ada ayat di Alkitab yang mengatakan mujizat adalah hanya untuk para rasul. Enggak ada sama sekali. Ya. Nah, jadi kemudian mereka itu mengatakan bahwa karunia itu diperlukan bukan karena rasul, tapi karena Alkitab belum ada. Karena Alkitab belum ada, perlu mujizat. Begitu Alkitab ada, sudah tidak usah mujizat lagi. Ada enggak ayatnya? Ada katanya, ya. Yaitu di dalam di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10. Di 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10 itu Alkitab berkata demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, ya. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Maka saya bilang, saya termasuk golongan yang percaya akan berhenti ini. Karena Alkitab katakan akan berhenti. Cuma pertanyaannya, kapan berhenti? Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi semua akan hilang, berhenti ketika yang sempurna datang. Nah, pertanyaannya begini, yang sempurna itu apa? Nah, bagi kelompok ini, yang sempurna itu cuma satu, itu Alkitab. Jadi Alkitab sudah muncul, ya udah yang lain, semua sudah nggak perlu, nggak ada lagi. Tapi kita percaya, saudara sekalian, saya percaya bahwa yang dimaksud dengan yang sempurna itu adalah ketika Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua, semua menjadi sempurna. Waktu itu kita sudah tidak perlu lagi bahasa roh, nubuat sudah nggak usah lagi, saudara sekalian, karena langsung daripada sumbernya. Nah, jadi menurut saya pukulan terbesar kepada poin nomor 2 ini, bahwa Alkitab sudah ada, jadi mujizat nggak ada lagi, adalah ternyata di Alkitab itu ada suatu pemberitahuan. Di akhir zaman nanti akan muncul 2 orang nabi yang akan lakukan mujizat. Itu kata Alkitab loh. Jadi setelah Alkitab ada pun ternyata mujizat masih ada menurut Alkitab. Jadi saudara memperhatikan bahwa banyak sekali penafsiran ini ternyata ditentang sendiri oleh Alkitab. Yang pertama tadi katanya hanya diperlukan oleh rasul-rasul. Tapi Petrus waktu berkhotbah di Kisah pasal 2 itu mengatakan janji ini, karunia roh ini buat kalian, buat anak-anak kalian, dan buat sebanyak mungkin nanti orang yang akan dipanggil jauh nanti sampai ke belakang sana. Sampai tahun 2014, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi saudara sekalian, kemudian yang ketiga, mereka bilang begini, bahwa mujizat sudah tidak ada, karunia sudah berhenti, buktinya apa? Paulus sendiri berdoa nggak sembuh-sembuh loh itu. Rasul loh itu. Doa nggak sembuh-sembuh loh itu, ya.
Nah, waktu saudara periksa, kenapa Paulus nggak sembuh-sembuh? Ternyata gara-gara Tuhan bilang, kamu nggak usah sembuh. Kamu tetap sakit aja. Ya, tetap ada duri dalam daging katanya. Kenapa? Supaya jangan sombong. Jadi dia itu doanya nggak didengar bukan karena mujizat sudah nggak ada. Tapi supaya orang ini jangan jadi sombong. Jadi sungguh berbeda sekali ya. Kemudian yang berikutnya katanya adalah begini. Banyak cerita di Alkitab, orang sakit nggak sembuh. Contoh, Paulus tadi. Contoh, Timotius. Bayangkan itu orang sakit mah. Paulus itu malah suruh dia apa? Kamu kalau minum air, itu jangan air putih tok. Campurkan anggur sedikit, supaya mahmu itu nggak kambuh. Nah perhatikan ya, kata sedikit itu penting loh ya. Campurkan dikit ya, jangan sampai campurkan 1 botol ya. Nah, campurkan dikit. Lalu orang bilang gini, Mbok didoain dong supaya sembuh. Masa malah suruh campur anggur ke minumannya itu bagaimana sih? Udah gitu lagi, kata Paulus lagi, Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Ampun deh itu Rasul. Kenapa nggak didoain malah ditinggal? Dalam keadaan sakit lagi, tega amat. Nah, jadi itu buktinya itu. Kemudian Epaphroditus. Jadi nama-nama yang susah-susah itu, ya. Epaphroditus lah. Kemudian tadi itu siapa lagi? Trofimus itu susah-susah nama itu. Nah, itu tuh apa namanya nggak sembuh-sembuh tuh. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu Paulus ini sudah hilang kuasanya, udah nggak ada. Karena dia nggak doain sakit-sakit semua itu, dia sakit nggak sembuh. Timotius anak buahnya dia nggak doain. Trofimus nggak dia doain. Epaphroditus nggak didoain ya. Tapi saudara-saudara sekalian, dari sekian banyak yang nggak sembuh-sembuh itu, kenapa tidak ditunjukkan bahwa Paulus itu suatu kali orang lagi dengar dia khotbah lalu tertidur, hiburan buat kita ya, ternyata Paulus saja khotbah ada yang tidur. Kemudian sementara lagi dengar dia khotbah, terus ketiduran jatuh mati. Begitu jatuh mati langsung didoain bangkit lagi loh. Kenapa yang satu itu nggak disebut? Bahwa orang ini dipakai Tuhan untuk lakukan suatu mujizat yang sangat amat ajaib sekali. Bagian itu nggak dilihat. Nah, saudara sekalian, kemudian alasannya berikutnya gini lagi. Kenapa mujizat itu tidak ada? Karena banyak pendeta yang percaya mujizat itu kutip ayat sembarangan. Terus apa hubungannya dengan mujizat? Dia kutip ayat sembarangan. Saya mau bilang begini, yang kutip ayat sembarangan bukan hanya yang percaya mujizat. Yang nggak percaya mujizat pun juga suka mengkutip sembarangan, saudara-saudara sekalian. Sama aja itu. Ya. Kemudian terakhir adalah begini, mujizat itu tidak mungkin terjadi setiap hari. Nah tadi pagi saya khotbah dari Kisah pasal 5. Ya. Dan saya tunjukkan di Kisah pasal 5, mujizat itu terjadi sedemikian banyaknya, sehingga nggak dicatat lagi. Cuma dikatakan bahwa banyak orang semua itu sampai orang sakit dibaringkan di jalan supaya Petrus itu bisa lewat, bayangannya itu kena dan semua orang disembuhkan. Jadi saking banyak yang sembuh, nggak kehitung lagi. Mujizat itu saudara sekalian bisa nggak terjadi setiap hari? Kalau bilang enggak, lama-lama sekali, saya pengen nanya. Lama-lama itu berapa lama sekali? Setahun sekali, 2 tahun sekali, 10 tahun sekali? Ada nggak batasnya? Sumber mujizat siapa saudara sekalian? Yang bikin mujizat? Tuhan. Bisakah dia lakukan mujizat setiap hari? Bisa. Mujizat bisa terjadi setiap hari. Bahkan saya percaya hidup ini adalah mujizat. Saudara-saudara kalau tiap malam itu sebenarnya waktu tidur itu meninggal loh. Karena dipanggil nggak nyaut. Ya kan? Saudara-saudara nggak garang loh. Diapain juga nggak tahu loh. Lalu saudara bisa bangun lagi loh. Itu mujizat nggak? Mujizat itu saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, saya pergi sama anak saya ke satu pantai di Jakarta, di daerah Jawa Barat. Kemudian kami diambilin oleh pemilik villa itu, diambilin kelapa muda ya. Jadi kita lihat diturunin langsung, kita lihat sendiri dulu ya. Diturunin, terus kemudian dibawa ke depan kita, dipotong. Saya bilang sama anak saya, waktu kita minum, saya bilang, Nathan, kita mesti curiga nih sama kelapa ini. Kita mesti curiga dan nanya nih, siapa ya yang masukin air ke dalam kelapa ini? Kita perlu cari tahu ini, betul kan? Saudara nggak pernah heran, ini kok bisa ya ada air di dalamnya ya? Nggak pernah curiga ya? Saya curiga itu, siapa yang nyuntik ini? Saudara-saudara mengerti ya? Bahwa kita ini nyiram air kelapa itu, kalaupun disiram ya, itu pakai air apa? Air tawar toh? Terus kenapa air dalamnya itu bisa jadi manis? Siapa yang namain gula? Jadi yang demikian itu kan mujizat. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah yang kata Albert Einstein. Beliau bilang begini,
hanya ada dua cara menjalani hidup ini. Ya, ini orang paling pintar sedunia bilang begini, hanya ada dua cara menjalani hidup Anda. Pertama, seolah-olah tidak ada mujizat. Kedua, seolah-olah segala sesuatu adalah mujizat. Jadi tergantung kepada seorang itu pengen lihat apa enggak, cara pandang dia. Nah, Einstein itu bicara demikian dalam konteks begini. Dia mengatakan bahwa manusia itu, kalau ingin menjalani hidup ini, dia mesti punya yang dia sebut dengan rasa takjub. Jadi manusia itu, jangan sampai semua bisa dijelaskan kehilangan rasa takjub. Kita itu mesti lihat sesuatu dan mengatakan, wow, hebat ya. Mesti bisa demikian. Saya kayak contoh ya. Takjub itu gini, manusia itu dari dia itu sel pertama sampai lahir itu melewati proses triliunan kali. Nah, dalam proses triliunan kali itu sel membelah itu pada satu titik kemudian dia lahir. Nah, dari triliunan transaksi perubahan itu, kalau satu saja nggak beres, itu anak lahirnya itu cacat loh. Kalau satu aja dari triliunan itu. Jadi dengan kata lain, pada waktu kalau saudara lihat bayi gitu ya, lahir gitu ya, saudara mesti takjub loh. Dia bilang gini, hebat ya, kok bisa lahir sempurna ya? Jangan cuma heran kalau itu, yang lahirnya nggak sempurna, bilang, kok bisa ya? Waktu yang lahir itu sempurna, mesti ngomong juga, kok bisa ya? Karena makanya istri saya itu waktu lahirkan anak, saya kan mendampingi beliau, ya kan? Nah, dia bilang gini, begitu anaknya lahir, dia bilang, tolong hitung jarinya. Saya bilang, ini bukan waktunya pelajaran matematika. Ya, dia bilang, tolong hitung. Saya bingung, ngapain hitung? Tolong hitung, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Saya bilang, kanan ada 5, kiri ada 5. Oh iya betul, puji Tuhan, sempurna. Kok saya pikir, kok cuma jari doang? Apa yang lain nggak diperiksa? Tapi dia pengen pastikan, anak saya lahir itu komplit semua. Kenapa? Karena itu sesuatu yang ajaib. Kita ini mesti bisa lihat ke sebelah kita, dan lihat ke dia dan mengatakan, ajaib kamu, ya. Kita mesti lihat ke kaca, lihat kita dan mengatakan, saya ajaib. Betul kan? Seseorang itu mesti punya a sense of wonder. Itu kata Einstein. Mesti bisa terpesona lihat berbagai hal dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi kita baca mujizat pertama di Kisah Para Rasul. Pasal 3 tadi, orang sakit ini. Orang lumpuh ini, dan kita menemukan beberapa hal yang perlu kita pahami soal mujizat. Mari saya tunjukkan 3 hal saja. Nomor 1, mujizat itu ternyata sering mengandung unsur waktu. Ada unsur waktu yang mesti dijalani kalau orang ingin lihat mujizat. Dia tidak selalu terjadi pada momen yang saya inginkan. Ya, saya jelaskan apa yang saya maksud. Begini maksud saya. Saudara tahu Tuhan Yesus waktu menghadiri pesta kawin diminta oleh mamanya. Mamanya bilang gini, mereka kekurangan anggurnya habis. Nah, kita suka bilang gini, anggur habis ya, kayak seperti habis aqua lah ya, kan nggak apa-apa lah ya, tinggal pergi ke warung. Zaman dulu nggak bisa begitu. Zaman dulu tuh orang, kalau pesta itu 7 hari. Nggak kayak di sini ya, cuma 2 jam. Dulu tuh 7 hari. Nah, dalam 7 hari itu, anything bad can happen. Jadi, bisa aja terjadi ini kurang, itu kurang. Nah, kalau anggur kurang, apa yang terjadi? Saya kasih tahu. Pasangan ini, selama sekian puluh tahun berikut, akan diomongin orang satu kampung. Dan itu diomongin di mana-mana loh. Kalau dia muncul nongol terus bilang gini, itu baju biru itu yang dulu waktu kawin anggurnya habis, yang 30 tahun lalu, ingat nggak tuh 30 tahun lalu tuh dia tuh ya. Itu sama anak dek itu tuh yang tante baju biru itu dulu dia kawin 40 tahun lalu tuh. Anggurnya habis tuh. Ih, malu benar tuh tante itu. Nah, jadi demikianlah sampai berpuluh-puluh tahun kemudian, dia akan jadi omongan orang satu kampung. Diingatin terus. Jadi ini bencana besar ini sebenarnya. Jadi Yesus jawabnya apa? Waktuku belum tiba. Maksudnya apa ya? Masih kurang cukup sakti ya? Apa maksudnya begitu? Bukan. Yesus itu nggak mengatakan waktu saya belum tiba, saya belum bisa melakukan mujizat. Bukan. Dia itu menyadari benar, begitu dia lakukan satu mujizat, pada momen itu hidupnya itu akan berubah total. Akan berubah total. Ya. Dia cuma merasa bahwa waktu saya belum siap. Ya, bukan berarti tidak sanggup. Mujizat itu ada waktu. Orang yang lumpuh ini, kata Alkitab, umurnya sudah 40 tahun lebih. Sementara dia ini katanya lahir itu kan sudah cacat. Tiap hari dia diusung di satu lokasi namanya Gerbang Indah.
Nah, saudara-saudara yang pernah ke Israel, pasti ditunjukkan gerbang indah. Gerbang itu sekarang kekunci, ditutup. Kenapa? Yang lewat hanya boleh Mesias. Ya. Jadi Mesias akan datang dan akan masuk ke bait suci. Jadi gerbang bait suci itu ada gerbang khusus di depannya dia. Memang ada gang sempit juga sih, lihat belakang juga bisa ya. Nah, tapi banyak orang akan masuk yang namanya gerbang indah. Jadi Yesus itu datang ke Yerusalem sepanjang kita tahu di Alkitab 3 kali, ya. Setahun sekali dia datang. Tapi waktu dia sampai Yerusalem, dia itu bolak-balik masuk bait suci. Dia pasti melewati yang namanya gerbang indah. Kenapa? Karena seberang gerbang indah itu namanya Bukit Zaitun, Taman Getsemani dan Betani. Jadi pasti dia dari sini masuknya itu lewat depan karena paling dekat. Nah, waktu dia masuk itu, orang yang sakit ini itu sudah ada di situ. Kenapa? Dia sudah di bait suci itu sudah sering ngemis orang sampai kenal. Sementara kejadian ini terjadi sekitar kira-kira 1 atau 2 bulan sesudah Tuhan Yesus bangkit. Jadi belum lama. Orang ini pasti pernah dilewati oleh Yesus. Kenapa waktu Yesus itu dia tidak sembuh? Kenapa nunggu sampai murid Yesus lewat baru sembuh? Mujizat itu ada waktu. Kadang memang sama si A, bisa saja sama si B. Kenapa ada waktu? Karena saudara sekalian, kalau mujizat ini terjadi, waktu Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia, itu dicatat tapi nggak akan bikin heboh. Ini bikin heboh karena yang melakukan ini adalah 2 murid Yesus. Dan bagi mereka berdua, Petrus dan Yohanes ini, bisa lakukan itu membuat iman mereka bertumbuh. Tapi bagi orang yang melihat, wah ternyata bukan hanya gurunya, muridnya pun bisa. Dalam 1 hari itu, 3.000 orang bertobat. Jadi kita ini hari ini ada di sini, itu karena mujizat ini juga. Maksud saya, bisa nggak bayangkan kalau Petrus berkata begini, dalam nama Yesus, bangkit, itu orang malah tambah lemas. Apa yang terjadi itu? Dalam nama Yesus, bangkit, ayo bangkit dong, ayo bangkit. Ini mau dicatat di Alkitab nih. Nah, saudara ngerti ya? Kalau sudah demikian, itu bisa diapain? Itu nggak akan terjadi, nggak sembuh. Pada hari itu juga, kekristenan nggak akan bisa mengalami momentum pertumbuhan itu. Kita ada di sini juga karena mujizat yang satu ini. Jadi momennya itu penting. Cuma saya mau tanya saudara-saudara, kalau saudara sakit, mau cepat sembuh apa mau lambat sembuh? Apa ada orang ditanya, Bapak mau sembuh sekarang? Oh enggak, saya emang nggak apa-apa. Saya nunggu lagi 10 tahun juga oke kok. Nggak ada kan? Kita maunya kan cepat. Maka kalau sudah baca Alkitab dan menemukan cerita Yairus itu, Yairus itu adalah cerita favorit saya. Kenapa? Karena itu luar biasa loh. Orang ini datang kepada Yesus untuk minta, tolong saya punya anak mau mati kritis. Sudah di ICU emergency. Tolong datang doain. Yesus bilang, baik segera kita berdoa. Ya. Tapi kata Alkitab apa yang terjadi? Orang banyak berbondong-bondong kerumuni Yesus. Bisa bayangkan nggak saudara keluar dari gedung ini, sekian ribu orang gitu ya. Bisa nggak cepat? Nggak bisa. Saudara mesti kejepit orang kiri kanan. Ya. Nah, jadi nggak bisa cepat. Nah kalau saudara jadi Yairus, anak mau mati. Ini ada pertolongan nih. Cuma kehadang oleh lalu lintas. Nah saudara ngapain? Saudara pasti akan teriak. Tolong kasih jalan dong. Awas air panas. Tolong kasih jalan. Tolong kasih jalan. Anak saya mau mati. Tolong. Nah saudara tolong kayak gitu. Tiba-tiba itu yang di belakang yang saudara mau cepat itu. Tiba-tiba dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Ada orang pegang jasnya. Kalau saudara jadi Yairus, saudara gimana rasanya? Ini orang gak ada prioritas. Maksud saya begini loh. Jangan berhenti dong soal jas. Jas itu soal kecil. Anak saya loh, nyawa sama jas pentingan mana? Udah gitu, Yesus di situ argumen sama Petrus. Kata Petrus, Tuhan, kita orang ramai ada sedesakan. Mana kita tahu siapa pegang siapa? Enggak, tadi ada yang pegang kok. Siapa? Ya, siapa? Akhirnya satu orang ngaku. Ya, Tuhan, saya tadi yang pegang. Ya, itu sudah lega loh. Ya, akhirnya kita bisa jalan lagi. Itu orang bersaksi. Nah, orang Israel, ibu-ibunya kalau bersaksi nggak kayak Indonesia. Indonesia mah cepat, tegas, ringkes, setengah menit jadi. Israel itu, Yahudi itu kalau bersaksi, weh, Tuhan Yesus, 18 tahun yang lalu, Yairus pingsan. Kenapa? Anak saya ini sudah mau mati, dia cerita yang 18 tahun lalu didengerin lagi. Dia pingsan, terus dia bangun lagi, baru kemudian 17 tahun yang lalu. Ya ampun, baru 1 tahun berlalu. Nah, saudara bisa bayangkan jadi Yairus itu kayak apa gregetnya itu. Aduh ini orang
Betul-betul kebangetan sekali. Akhirnya orang itu cerita. Jadi akhirnya saya menyentuh jubahnya Tuhan. Sehingga saya sembuh. Hah, tenang udah bisa jalan. Pas mau jalan, anak buah datang bilang gini. Bos, percuma. Udah meninggal. Udah meninggal. Percuma. Tapi saudara-saudara sekalian, kita bicara mujizat itu mengandung unsur waktu. Tapi saudara mesti tahu bahwa apa yang telat bagi kita, bagi Tuhan itu nggak telat. Bagi Yairus, percuma anak saya sudah mati. Kata Yesus, jangan takut, percaya saja. Dia ke sana dan bangkitkan anaknya Yairus. Jadi mujizat itu ada unsur waktu. Tapi bagi Tuhan, dia tidak pernah terlambat sama sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu dia sanggup untuk tolong kita. Nah, istri saya alami mujizat banyak sekali. Dan mujizatnya itu selalu menyangkut yang sifatnya itu adalah penyakit di badannya itu. Ada satu penyakitnya itu di mana dia menderita namanya mobile kidney. Jadi ginjalnya itu turun ya. Jadi jalan darah yang pendek itu jadi panjang sekali sehingga ginjalnya itu bisa gerak-gerak gerik seperti itu loh jam itu ya. Jadi kalau dia gerakin badan itu ikut bentur kiri kanan. Jadi sakit sekali. Jadi kami berdoa dan kata dokter dia mesti dioperasi. Dengan jalan Dengan jalan dimasukin balon karena ginjal sudah turun. Jadi masukin balon di sini, bolongin terus kasih balon terus balonnya dipompa sehingga ngembang terus ngangkat ginjalnya nanti dikaitin di tulang rusuk. Ya kata dokter. Istri saya panik dengar kayak gitu. Dia bilang gimana kalau lagi dipompa gitu dan balonnya meledak, ya. Dia nanya sama dokternya. Saya bilang, kamu jangan takut, itu kan bukan balon yang di pasar itu. Ini kan balon khusus, saya bilang. Nggak mungkin bisa pecah di dalam kayak gitu. Tapi saya nggak mau. Jadi kata dokter, tunggu sampai sakit setiap hari. Baru dioperasi. Sakit setiap hari terjadi kapan? Setahun kemudian. Jadi selama setahun itu istri saya itu nggak boleh naik kendaraan. Dia mesti baring, kakinya diangkat. Ya, dia nggak boleh naik kendaraan apapun juga lah. Dari Mercy sampai becak apapun juga nggak boleh. Dia mesti gitu aja. Setahun kemudian, dia sakit tiap hari. Dia bilang sama saya, kayaknya aku tiap hari sakit loh sekarang loh. Tiap hari. Saya bilang, kamu mesti operasi. Saya bilang, dan untuk operasi itu, aku perlu jual rumah dulu. Jual rumah agak lama, saya bilang. Perlu waktu, cari pembeli. Tapi ada cara agak cepat loh. Dia bilang, apa? Mujizat. Dia bilang, kamu jangan main mujizat terus dong. Dia bilang, kamu pakai mujizat terus, saya dulu mujizat terus. Saya bilang, mujizat itu ada. Saya bilang, kamu kan percaya toh? Ya aku percayalah. Itu adalah awal Desember. Tanggal 22 Desember, datang satu pengkhotbah dari Himalaya. Sadhu Sundar Selvaraj, ya, pernah ke Surabaya itu. Kalau khotbah pakai jubah kuning, rambutnya panjang sekali, ya, berewok. Saya menerjemahkan beliau. Terus saya bilang gini, Sukirno, mana istri kamu? Istri saya di rumah. Saya nggak bilang sakit, saya bilang di rumah. Suruh ke sini dong, saya udah lama nggak ketemu. Suruh datang deh. Saya bilang sama istri saya, itu si Sadhu nanya, kamu tolong datang deh hari kedua. Dia datang ya, duduk di sana. Sadhu itu berkhotbah 4.000 orang hadir. Di tengah-tengah setelah saya khotbah dia doa berorang sakit. Dia doa, yang sakit berdiri, ya berdiri. Berdiri semua ya. Istri saya tidak berdiri. Saya kesel. Ini orang kok nggak bersakit apa? Dia suruh berdiri dong. Tapi saya kan lagi di mimbar. Saya nggak bisa panggil dia. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya, berdoa. Di tengah-tengah doa, doanya berhenti. Di tengah doain orang sakit. Kata si Sadhu. Di sini ada satu orang ya. Sedang dijamah ginjalnya oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang, sembuh. Sekarang ini. Saya cerita dia lagi duduk. Tiba-tiba merasa waktu Sadhu ngomong gitu, tiba-tiba di sini seperti disiram oleh es, dibalut oleh es. Dinginnya minta ampun, dingin sekali. Dan semenjak hari itu, tahun 2000 sekian sampai sekarang ini ginjalnya nggak pernah sakit lagi. Mujizat terjadi. Sekalipun setahun kemudian baru terjadi. Saudara sekalian, mujizat itu berwaktu. Yang kedua, mujizat itu terjadi karena ada yang namanya unsur iman. Di ayat yang ke-16 tadi kita baca, ya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saudara sekalian, perhatikan apa yang tidak ada di dalam kejadian ini. Nomor 1, tidak ada nyanyian. Nomor 2, tidak ada musik. Nomor 3, tidak ada khotbah. Nomor 4, enggak ada baca ayat. Enggak, kadang-kadang kita tuh gini loh, mau doain orang tuh gini. Kamu dengerin dulu ya saya khotbah ya. Itu orang sembuh gara-gara khotbah. Kenapa? Enggak kuat dia nunggu ya. Lebih baik kok sembuh deh daripada ini. Ngaku sembuh lah daripada dia khotbah lama dan enggak bagus lagi ya. Sembuh gara-gara itu, enggak kuat dengerin kita khotbah.
Nah, saudara terkasih, semua tidak ada. Yang ada apa? Yang ada cuma iman kepada nama Yesus. Itu aja yang ada. Nah, sekarang saya mau tanya, yang beriman siapa? Bukan yang didoain, bukan. Dia mah berharap dapat apa? Dapat duit. Jadi yang beriman siapa? Yang berdoa. Nggak, kadang-kadang orang tuh suka gini loh. Doain orang nggak sembuh, orangnya dimarahin lagi. Kamu dasar kurang beriman. Belum tentu dia. Jangan-jangan yang berdoa ini yang masalah, itu maksud saya. Jadi iman itu perlu, bagusnya kalau sana yang didoain ada iman, yang berdoa pun ada iman. Tapi yang penting sekali menurut saya, yang berdoa mesti ada iman. Karena kata Tuhan Yesus ada satu kejadian, dia naik ke atas gunung. Di sana tenang sekali, ya. Yesus berubah rupa, lalu kemudian di bawah gunung ada ribut. 9 orang laki-laki kroyek 1 anak kecil. Dan gak beres-beres. Itu 9 murid Yesus. Kroyek 1 anak kecil didoain, gak sembuh-sembuh. Tuh Yesus turun dan bilang gini, ada apa ini? Ini Tuhan gak sembuh-sembuh nih, anak buahnya Tuhan ini, doanya gimana nih? Kata Yesus, dasar kamu ini kurang percaya juga, oke? Ya bapaknya diomelin lah ya. Ya tolonglah aku yang kurang percaya. Yesus hardik itu setan-setan keluar. Kemudian langsung 9 tadi itu, yang doa gak berhasil itu, langsung seret guru masuk dalam kamar, kunci pintu konferensi. Tuhan, kok kita doa tadi nggak sembuh-sembuh ya? Apa kata Yesus? Dasar kamu kurang beriman. Jadi yang berdoa itu juga perlu punya iman. Dan seringkali di sini yang menentukan, saya bilang begini loh. Memang kalau bisa alangkah indahnya yang didoakan beriman, yang berdoa pun beriman, saudara-saudara sekalian. Tapi doa tidak dijawab, salah satu alasannya, karena yang berdoa itu nggak ada iman, saudara sekalian. Ada iman dari yang didoakan, bagus. Di Kisah pasal 14, di Listra, Paulus sedang khotbah. Dan dia lihat ada satu orang lumpuh. Lagi lihat ke dia. Dan kata Alkitab, Paulus melihat orang ini punya iman. Dia panggil orang itu didoakan sembuh. Jadi iman dari yang didoakan penting. Tapi yang berdoa pun juga harus punya iman. Karena kata Alkitab, tanpa iman tidak mungkin orang menerima suatu berkat daripada Tuhan, saudara-saudara sekalian. Nah, iman itu sebenarnya menurut saya sih nggak susah-susah amat. Kenapa? Karena saudara di sini adalah orang beriman. Betul kan? Orang beriman kan? Ya, saudara beriman sekali setiap hari. Ya, saudara tiap hari naik mobil, melewati jembatan. Nggak pernah saudara periksa itu jembatan masih utuh apa enggak. Saudara lewat aja, itu kan beriman saudara-saudara sekalian, ya kan? Saudara makan di restoran nggak pernah ngecek ini daging benar nggak ayam. Saudara makan juga, itu kan beriman saudara-saudara sekalian. Tapi iman yang dimaksud ini adalah suatu iman yang levelnya bukan iman biasa-biasa, tapi iman yang sifatnya itu supranatural untuk percaya bahwa sesuatu yang mustahil pun itu bisa terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, iman itu muncul dari mana? Iman itu muncul dari kita ini mendengar kata firman Tuhan ya, mendengar firman Tuhan. Jadi saya mendengar firman, dari situ saya muncul iman. Ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir, saudara-saudara sekalian, mujizat itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Itu di ayat 12. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri?" Maksudnya gini loh, kalian lihat kita kok kayak seolah kita yang bikin sih? Bukan, yang bikin siapa? Ya, kemudian menjelaskan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Jadi mujizat terjadi, saudara sekalian, buat kemuliaan nama Tuhan. Dialah yang menentukan kapan dan bagaimana mujizat terjadi. Kita boleh memohon, tapi Tuhanlah yang menentukan dan menjalankan semua ini. Manusia itu cuma alat. Problem kita adalah kita suka lupa hal ini dan kita memuliakan alat. Saya kayak contoh ya, saudara-saudara begini, kalau umpama mandi ya, saudara-saudara pernah nggak kagum sama pipa? Pipa air, pernah nggak saudara kagum sama pipa? Oh, ini pipa dahsyat tinggal puter aja, bisa keluarin air loh. Dahsyat ini pipa ini. Kan enggak kan? Karena saudara tahu. Tapi saya punya cerita ini, oke? Tahun 1917. Itu ada perang di daerah Arab Saudi. Saudi Arabia sana. Yaitu tentara Turki melawan orang Badui aslinya orang Arab itu. Dibantu oleh satu orang Inggris. Satu bule bernama Lawrence. T.E. Lawrence. Lawrence itu saking terkenalnya dibikin film. Judulnya Lawrence of Arabia.
Lawrence dari Arabia. Dia kulit putih, bule Inggris, tapi menolong orang Arab untuk perang melawan Turki. Dan akhirnya diadakan konferensi perdamaian di Paris. Jadi untuk itu Lawrence itu bawa delegasi orang-orang Arab ini. Perhatikan orang Baduy ini tinggal di mana? Tinggal di tenda, ya. Mereka nggak punya peralatan modern semua, nggak ada. Mereka itu kalau air yang ngambil dari sumur, ya pakai timba lagi ya. Itu mereka hidup demikian. Tinggal di tenda, nggak pernah tinggal di gedung. Oke? Jadi mereka itu dibawa ke Paris untuk konferensi. Pada hari terakhir, setelah semua selesai, Lawrence ini kan mau pulang, mereka pulang. Dia tunggu kok nggak keluar-keluar dari kamar. Jadi dia pergi cari lah. Ketua dibukain. Waktu dia masuk, ya ampun, mereka ada ngapain kalau saudara mau tahu? Orang-orang Beduin ini, itu lagi berusaha mencopot keran air. Lagi dicopot, tarik kayak gini. Ya, oi, kenapa dicopot itu? Mereka bilang ini, Lawrence, ini barang hebat sekali loh. Kita mau bawa pulang ke Arab, karena tinggal putar aja keluar air loh. Ini di padang pasir berguna sekali katanya. Tinggal putar aja keluar air. Kita mau bawa pulang barang ajaib ini. Saudara-saudara sekalian, saudara dengar gitu ketawa. Kenapa? Karena saudara tahu. Bukan itu yang penyebabnya kan. Karena ada bak yang ada airnya lah. Jadi Tuhan itu kan sumber, saudara sekalian. Jadi dia yang mesti dimuliakan. Ya. Nah, Tuhan itu sumber mujizat. Jadi semua yang lain itu cuma dipakai sebagai alat. Saya pernah didatangi satu orang di satu kebaktian di Hadang. Dia bilang gini, Pak, tolong jangan pulang dulu ya. Ibu itu orangnya memang tegas. Pak, tolong jangan pulang dulu ya. Saya mau bicara sebentar. Katanya, Bapak namanya Sukirman? Saya bilang bukan, Sukirno. Ya, ya pokoknya mirip-mirip itulah. Saya punya suami mau bicara. Oh ya? Oh gitu ya? Mana orangnya? Itu. Hei! Bicara. Ya. Suami saya mimpi, Pak. Oh ya? Mimpi apa? Mimpi tentang Bapak. Saya bilang, istri saya aja belum pernah mimpi tentang saya. Suamimu mimpi? Iya, biar yang cerita deh. Ada cerita. Ya. Ceritalah dia. Saya lagi tidur dan lihat wajah Bapak. Lihat wajah Bapak, kemudian ada suara berbicara dalam mimpi itu. Orang ini namanya Sukirno, dia akan ke gereja kamu sebentar. Kalau dia datang, kasihlah dia persembahan. Dengar gitu, saya langsung, tolong diulang, saya bilang. Ini cerita indah sekali. Saya perlu dengar 2 kali. 1 kali nggak cukup, tolong diulang. Ya. Jadi dia ulang lagi lah. Dia ulang lagi, saya dengerin cerita itu. Dan sangat terkesan. Kemudian dia bilang gini, saya tunggu Bapak sudah 3 bulan loh. Oh kok 3 bulan? Saya mimpinya itu Desember katanya. Ini sekarang ini sudah Februari. Ini persembahannya Pak. Nah saudara perhatikan ya. Itu Tuhan itu ajaib. Cuma sayangnya nggak tiap malam ada mimpi kayak gitu. Ya. Lebih indah lagi kalau tiap malam saudara-saudara semua giliran mimpi seperti itu. Ya. Tapi itu cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Tapi dia sumbernya. Toh itu orang kan cuma alat. Jangan alatnya yang dipuji-puji saudara-saudara sekalian. Nah, mujizat bergantung kepada Tuhan. Perhatikan kata-kata bintang rock ini. John Bon Jovi. Ya. Bon Jovi itu waktu muda nakal sekali. Kalau saudara suka musik rock, tahu dah si yang John satu ini. Dia ini penyanyi rock dan nakal sekali hidupnya. Dan kemudian si John Bon Jovi ini kemudian bertobat kembali ke gereja. Nah ini kata-kata si penyanyi rock ini ya. Mujizat terjadi setiap hari. Ubahlah persepsimu tentang apa mujizat itu dan Anda akan melihat mujizat di sekitar Anda. Mujizat terjadi setiap hari, dia bilang ada di mana-mana. Dan saya akan tunjukkan beberapa contoh tentang kuasa mujizat. Saya mulai dengan yang pertama. Satu orang bernama Ravi Zacharias. Ravi Zacharias adalah salah satu pembicara paling bagus di dunia untuk yang namanya apologetika. Ravi ini datang ke Jakarta pertama kali tahun 2002. Saya undang dia waktu dia bicara di Singapura di toilet. Saya minta bicara sama dia karena kalau enggak tunggu di toilet nggak bisa diajak bicara. Ya, terlalu banyak orang di toilet, dia sudah tidak berdaya, nggak mungkin dia pergi. Ya, kan dia harus berdiri di situ. Itu paling enak itu. Hello Dr. Ravi, saya bilang. Dia terpas menjawab yes. Ya, kemudian saya bilang, you mau ke Indonesia? Oh Indonesia ya. Oke, setelah itu dia selesai, dia cerita, kemudian kita ngobrol. Oke, dia datang. Waktu dia datang, saya tanya sama dia, tiket berapa? Dia bilang, tiket harga 1.000 sekian. Kok ekonomi?
Saya bilang, kok ekonomi? You naik ekonomi? Enggak, saya naik first class. Oh, first class berapa? Enggak, you bayar ekonomi aja. Itu orang luar biasa ya. You udah bayar ekonomi aja. Ya, enggak apa-apa. Ya. Dia bilang gini, saya naik first class karena saya punya punggung masalah. Punggung saya itu katanya, itu sudah rusak, jadi dipasangin titanium. Jadi kemarin tuh sakit sekali, jadi saya nggak boleh duduk, saya mesti baring katanya. Saya mesti baring, terpaksa saya cari pesawat kelas 1 supaya saya bisa baring katanya. Tapi Anda bayarnya sudah ekonomi aja nggak apa-apa, oke? Nah tahun lalu, setelah menderita puluhan tahun, kalau sudah kegeser dikit harus baring terus 2 minggu. Pada hari itu di rumahnya di Atlanta, Raffi itu ketemu satu orang yang bilang begini sama dia. Raffi, saya ada pesan Tuhan, mau ketemu kamu boleh nggak? Saya ada pesan Tuhan katanya. Tapi saya nggak ada waktu, katanya saya mesti pergi. Nggak apa-apa, cuma sebentar aja, saya mau sebentar aja. Oke, ini orang datang, orang Singapura. Ya. Nah orang ini datang dan bilang gini. Saya setiap pagi, kalau bangun pagi tidak langsung berdiri. Saya akan baring, tutup mata selama setengah jam. Dan tanya sama Tuhan, Tuhan mau bicara apa sama aku hari ini? Saya sudah lakukan puluhan tahun. Tadi pagi Tuhan bilang sama saya, kamu bangun dan pergi kepada hambaku Raffi Zacharias dan sampaikan pesan ini. Nah, saya dan Raffi cerita, memang itu terjadi. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, kata Tuhan, aneh sekali loh pesannya. Tuhan bilang nomor 2, 3, 4, 5-nya kamu udah oke loh. Itu katanya. Iya. Kamu tahu nggak apa itu? 2, 3, 4, 5 itu? Nggak tahu saya. Apa itu 2, 3, 4, 5? Ya. 2, 3, 4, 5 itu nomor tulang saya yang problem. L2, 3, 4, 5 itu ya. LL 3, 4, 5 di sini itu. Itu yang problem. Oh gitu ya? Kalau itu saya doa buat kamu deh. Dia doa, taruh tangannya di situ, dan baru Tuhan tolong sembuhkan hambamu. Oke, terus dia pergi. Nah, ini tamu pergi, Raffi mau berangkat. Dia ambil itu sepatu dia mau ikat ya. Jadi dia bungkuk. Begitu dia bungkuk, istrinya teriak, ya, jangan boleh, lupa rupanya. Dia tidak boleh membungkuk. Kalau dia bungkuk, kaitannya itu masalah lagi, dia mesti baring 2 minggu. Waktu bungkuk, diteriakin, lupa. Tapi nggak sakit ya katanya, nggak sakit. Semenjak hari itu sampai sekarang sudah hampir 2 tahun, itu sakit yang di punggungnya itu dipasang besi itu nggak pernah muncul lagi. Mujizat itu terjadi dalam kasus demikian, saudara sekalian. Saya tunjukkan contoh lagi agak cepat mengenai contoh yang bukan kesembuhan, tapi berupa seorang bertobat. Orang ini namanya James Tour, ya. Profesor James Tour ini adalah kalau Anda lihat profilnya, saya tulis saya punya slide di sini, itu kayaknya slide yang nomor 2 dari buntut ya. Profesor James Tour ini adalah salah satu dari 10 ahli kimia terbaik di dunia. Bukan hanya itu, James Tour ini adalah satu dari 50 ilmuwan yang paling top di dunia, ahli ilmu yang namanya nanoteknologi. Bapak Ibu tahu nggak nanoteknologi? Nano itu berapa? 1 nanometer. 1 nanometer adalah begini. Perhatikan jari saya ini ya, kelingking saya. Ini tebalnya ini kiri ke kanan ini 1 cm. Udah saya ukur tadi ya. Jadi begini, nanometer adalah saya punya jari ini 1 cm ini, 1 cm ini itu dibelah 10 juta kali. Itu namanya 1 nanometer. James Tour ini adalah ahli nanoteknologi, pembuat mobil nano. Bapak Ibu bisa nangkep nggak? Ada mobil ukurannya itu 10 juta lebih kecil daripada kelingking saya. Dan itu mobil bisa ngangkut loh, ngangkut barang loh. Dia ngangkut itu molekul-molekul sehingga kata James Tour, kalau saya punya penemuan ini berhasil, lain kali manusia bangun gedung nggak usah lagi pakai tukang. Kenapa? Itu gedung akan bertumbuh sendiri. Seperti Anda lihat pohon tumbuh sendiri, nanti gedung 10 lantai nggak ada manusia yang bangun. Pakai rekayasa teknologi, itu gedung akan bangun sendiri, bikin kamar sendiri, pasang kabel sendiri. Ini hebatnya orang ini. Okay? Saya mau cerita bagaimana dia itu alami satu mujizat. Dia bilang, saya mahasiswa kimia. Ya, tingkat 2. Suatu hari pergi cuci baju ke laundry room. Di situ berdua sama kakak kelas. Nah karena nggak ada orang lain ngobrol, dia tanya sama kakak kelasnya, you kalau sudah lulus mau kemana? Orang itu menjawab, saya akan jadi misionaris. Saya akan masuk lay ministry, pelayanan awam. Ini Yahudi, oke? Si James Tour ini. Nggak pernah ke gereja,
nggak tahu soal gitu-gitu. Jadi dia bilang, lay ministry itu apa? Pelayanan awam itu apa? Itu loh kayak misionaris. Ngapain jadi misionaris katanya? Ini jawaban orang itu. Dia keluarin Alkitab. Dia buka di dalam Roma. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh dalam dosa. Ini jawaban James Tour. Anak umur 18 tahun ini. Saya bukan orang berdosa. Saya tidak berdosa, saya bukan orang berdosa. Itu orang nggak jawab. Buka lagi ayat di dalam Matius. Jikalau seorang melihat ke seorang perempuan, timbul birahinya, dia sudah berzina. Nah itu saya kena katanya, saya kena di situ. Saya kena, karena saya terikat pornografi sudah 4 tahun waktu itu. Saya lihat ke perempuan dan saya berahi terus, saya kena di situ. Itu orang nggak berhenti, dia buka lagi kembali ke Roma, yaitu mengatakan bahwa ketika kita masih seteru dengan Allah, Yesus itu sudah mati buat kita. Dia bilang, saya baru tahu itu hari ada orang mati buat saya. Jadi dia selesai cuci baju, dia masuk ke apartemennya dan dia bilang dia susah sekali. Berapa hari kemudian, dia lagi di apartemen sendirian, dia bilang, saya yakin sekali di kamar saya ada orang lain. Yakin saya, ada orang lain. Tapi siapa nggak kelihatan. Jadi dia berlutut dan berdoa kepada Yesus yang nggak pernah dia kenal seumur hidup itu loh. Dan dia bilang, dari badan saya ada keluar yang hitam, ada sesuatu yang hitam diangkat. Dan semenjak itu umur 18 tahun deh, sampai sekarang saya tidak pernah lagi punya masalah dengan pornografi. Yesus itu beri saya kelepasan kebebasan. Tapi mujizat terjadi pada satu level lagi. Dia bilang, saya kan tingkat 2, S1. Setelah itu saya mulai berdoa untuk sekolah saya. Ini buat para mahasiswa yang masih sekolah. Doakanlah sekolahmu. Doakan supaya Tuhan itu pimpin sekolahmu. James Tour mulai berdoa. Tuhan, jadikan saya mahasiswa yang terbaik. Tuhan tolong saya. Dan yang terjadi adalah dia masih S1 tingkat 2. Itu coba-coba lihat buku S2. Dan dia bilang, soalnya kayaknya gampang ya, dia kerjakan semua. Dalam keadaan masih S1, dia ikut ujian S2 dan jadi nomor 1 tanpa kuliah di S2. Ini orang cerita, saya di S1 itu tingkat 1 nilai saya cuma B+. Biasa aja. Dalam waktu tidak lama setelah dia berdoa, B+ itu menjadi jenius. Mujizat bisa terjadi. Tapi asal belajar ya, tolong ya. Ya, oke. Haleluya. Terakhir. Orang ini bernama Ernest Gordon. Dan dia ini karang satu buku. Kalau Bapak Ibu seperti saya dulu, juara nonton film. Itu ada film dulu judulnya The Bridge on the River Kwai. Jembatan di Sungai Kwai. William Holden, ya, Alec Guinness. Nah, itu buku, itu film bohong. Yang benar yang satu ini, The Miracle on the River Kwai. Mujizat di Sungai Kwai. Ernest Gordon tentara Inggris yang ditangkap di Sumatera Perang Dunia Kedua. Kemudian dia dibawa ke Burma dan disuruh membangun rel kereta api jalur maut Chungking itu, ya. Jadi mereka mesti bangun rel kereta api dan banyak yang mati. Bukan hanya itu katanya, Jepang itu sangat amat kejam. Suatu hari dia itu lumpuh kakinya, jadi dia ditaruh di pondok untuk orang yang mau mati. Jadi ditaruh di situ biarin mati. Dia bilang, satu pondok saya tahu saya akan mati, berarti nggak ada pertolongan lagi. Dia bilang, saya nggak tahu mesti gimana, saya tunggu mati. Mendadak suatu hari muncul 2 orang yang datang kasih dia makan. Makanan dikit sekali katanya. Semua orang egois, nggak mau bagi. Masing-masing kalau bisa rampas punya orang lain, nggak mau berbagi. Tapi hari itu dan 2 orang ini kasih saya makan. Terus tiap hari datang pijetin kakinya, dimasas pakai minyak dikit. Tiap hari. Karena pertolongan mereka suatu hari saya bisa berdiri, nggak jadi mati. Dia bilang, terus saya ikut kerja. Suatu hari itu sore, mereka habis kerja disuruh hitung skop. Waktu skop dihitung, ternyata kurang 1. Komandan Jepang bilang gini, di sini ada maling 1. Dan saya mau kasih tahu ini maling, sekarang ngaku saja, katanya, urusan selesai. Nggak ada yang ngaku. Skop kurang 1, nggak ada yang ngaku. Komandan jengkel dan bilang gini, kalau tidak ada yang ngaku, saya bunuh semua. Mati kalian semua. Karena di ngomong ancam kayak gitu, akhirnya 1 orang maju ngaku. Saya yang nyolong skop. Sama komandan skop diambil, itu orang dibantai di depan yang lain. Sampai mati. Ya, dah. Ini contoh orang berani maling ya. Sekarang hitung lagi skop. Dihitung lagi komplit. Ternyata tadi salah hitung. Nggak ada yang nyolong. Nah sekarang yang lain mulai kaget.
Kenapa dia ngaku? Jelas dia nggak nyolong. Kenapa dia ngaku? Tiba-tiba muncul kesadaran, ya ampun, ini orang ini ngaku untuk menyelamatkan kita. Supaya kita nggak mati. Dia rela korbankan dirinya supaya kita nggak mati. Begitu kesadaran itu muncul. Pada hari itu, camp itu berubah. Itu disebut mujizat di Sungai Kwai. Sebab mulai hari itu, semua orang mendadak jadi baik. Mulai hari itu, semua orang mendadak saling bagi makanan. Bukan hanya itu, Ernest Gordon dipanggil. Dia bisa nggak tolong bikin PA, pendalaman Alkitab. Saya bukan pendeta, dan saya tidak punya Alkitab. Mereka bilang nggak apa-apa, kita pengen ada kebaktian. Akhirnya dibilang saya cuma ingat 2 cerita Tuhan Yesus. Saya ceritain itu 2. Pada hari ketiga datang satu rombongan baru, tawanan baru. Salah satu mereka ternyata punya Alkitab pada waktu yang tepat. Alkitab kecil dipegang dan dia bikin pendalaman Alkitab sampai tentara Amerika datang bebaskan mereka. Begitu itu pengawal Jepang itu mau disiksa, mereka bilang jangan, nggak boleh. Di camp ini ada kasih Tuhan. Musuh harus diperlakukan dengan baik. Tolong jangan diapa-apain. Tahun 2000, berarti sudah 60 tahun kemudian, Ernest Gordon sudah jadi pendeta. Ya, dia kembali ke Sungai Kwai untuk ketemu sama orang Jepang yang dulu menyiksa dia. Dan di sana ketemu dia bicara tentang pengampunan yang muncul karena karya Yesus di kayu salib. Saudara sekalian, itu juga mujizat ketika manusia berubah. Saudara-saudara sekalian, mujizat ada terjadi setiap hari. Mungkin momennya hari bukan buat saya, mungkin buat yang lain. Tapi saudara-saudara, kalau saudara percaya pada hari ini mujizat masih ada, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita bangkit diri saudara sekalian, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk janji-janji yang indah saat kami ikut dengan Tuhan. Terima kasih buat janji mujizat-Mu yang Kau nyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mustahil bagimu. Mari dengan sepenuh iman kita. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa. Ya, tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Percaya mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Kuasa-Mu,
sepenuh hati kita. Nyatakan mujizat-Mu sekarang, Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang, Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Saudara terkasih, Yesus itu berkata, jikalau kamu percaya, jikalau kita percaya, asal kita percaya, perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kita. Di sini ada yang perlu mujizat, mungkin mujizat secara keuangan, mungkin mujizat secara kesembuhan, mungkin mujizat soal kesembuhan, mungkin mujizat soal keselamatan. Tuhan itu adalah sumber segala mujizat, dan Dia tahu apa yang kita butuhkan hari ini. Yang perlu kita perbuat hari ini, sediakan sesuatu untuk itu boleh terjadi, yaitu iman percaya kita akan kuasanya, akan kasihnya dan jamahannya. Jadi mari pada siang ini, sajak saudara-saudara untuk sama-sama kita nyatakan, buka hati kita untuk iman itu boleh mengalir. Tanpa iman tidak mungkin orang melihat kuasa Allah dinyatakan. Mari dengan iman saat ini kita nyatakan saat ini kebersediaan kita, kesiapan kita menerima mujizat daripada Tuhan. Naikkan nyanyi ini sekali lagi sebagai tanda kita beriman. Haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu sekarang. Ya Tuhan, sekarang hari ini Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya-Mu. Oh, haleluya. Mujizat terjadi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Oh, rabakabakabaya sandakorobaya nakarabataya. Ibakorobaya kabasabaya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, rabakabakabaya nakarabataya. Tunjukkan kuasa. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus, yes, 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 yes. Tunjukkan kuasa-Mu. Yes, yes. Ku percaya-Mu. Yes, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu.